Kembali bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas, tadi Anda bicara soal program yang disukai atau dianggap sebagai program yang sukses. Berhasil ya. Terus ada persepsi tentang kegagalan Jokowi atau beberapa program yang dianggap gagal. Saya ingin membacakan beberapa. Ada harga bahan pokok mahal, itu paling tinggi. Lalu kemudian ada lagi beberapa yang lain, Ben. Iya, sembako, harga pokok mahal, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, melemahnya nilai tukar. Ya memang hal-hal yang belakangan dibicarakan. Bukan? Betul. Nah, ya kembali seperti saya sampaikan di depan, Bang Don, bahwa yang sekarang menjadi perhatian masyarakat dianggap sebagai belum berhasil dari pemerintahan ini adalah soal-soal ekonomi dan turunannya begitu. Dan kalau pemerintahan ini mau mengangkat kembali popularitasnya, ya memang harus cepat-cepat menyelesaikan masalah ekonomi. Betul. Nah, mengenai solusi, kalau kita mungkin agak geser sedikit, kan pemerintah sudah mengeluarkan paket ekonomi 1, 2, 3, dan mungkin nanti ada yang keempat loh. Karena ada yang menghimbau bahwa kalau bisa ada paket ekonomi yang bisa meningkatkan daya konsumsi masyarakat, begitu. Kalau saya mendengar dari pelaku ekonomi, misalnya dari Ketua HIPMI, kemudian dari pengamat ekonomi, mayoritas saran-saran pengamat dan pelaku ekonomi ini sudah terakomodasi dalam paket-paket ekonomi yang ada. Jadi PR-nya adalah sebetulnya diimplementasi. Nah, kalau kita bicara implementasi, berarti kita bicara dua. Pertama menteri, kedua birokrasi. Gitu. Nah, ini setahun pemerintahan, mestinya Bapak Presiden sudah bisa memberikan penilaian mana menteri yang mampu, mana yang tidak mampu, begitu. Nah, kalau memang mampu, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak mampu, menurut saya sudah harus diganti. Nah, momentum ulang tahun pemerintahan yang pertama itu bagus. Kenapa? Ya publik dan media biasanya lebih menerima kalau ada evaluasi secara tiap tahun, ya. Ini momentumnya evaluasi. Lalu kalau ada penggantian itu juga lebih mudah diterimanya ketimbang kalau tidak ada judul. Ini sekarang ada judul. Betul, sudah ada judul. Mas, ini juga ya. Saya yakin Jokowi juga tahu. Tapi ini sebuah kebijakan yang secara umum diketahui bahwa itu tidak populer, paling tidak disukai, yaitu menaikkan harga BBM seperti yang kemudian menjadi cikal bakal dari kenaikan harga, lalu kemudian salah satu sumber ketidakpuasan yang kemudian nyata dalam hasil survei ini. Tapi ada beberapa program yang dianggap bahwa ini sebagai sesuatu yang dikategorikan berhasil. Tadi kita sudah sebut soal kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Gitu. Lalu itu ada hubungan langsung dengan tingkat prestasi menterinya. Apa penjelasan Anda tentang ini? Jadi kita punya pertanyaan juga mengenai tingkat kepuasan para menteri ya. Ya, setiap menteri kita tanya satu-satu karena sudah setahun ya. Nah, ternyata tingkat kepuasan paling tinggi itu ada di satu Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan, kemudian kepada Anies Baswedan, Menteri Pendidikan, lalu kepada Menteri Kesehatan Ibu Nila Muluk, kemudian Ibu Khofifah, Menteri Sosial. Ada juga Menteri Agama, ya Lukman Hakim. Jadi 5 besar ini nih. 5 besar ya. Kemudian ada juga di luar itu 6 besar kalau saya Riza Ramli ya. Riza Ramli. Oh iya, Riza Ramli. Nah, sementara yang paling bawah itu ada Menko Perekonomian, ada Menteri Perdagangan. Betul. Jadi kalau melihat pola yang terjadi, hemat saya, memang ada dua variabel yang menyebabkan tingkat kepuasan kepada menteri itu tinggi atau rendah. Ya. Pertama memang kondisi dan situasi yang berkaitan dengan portofolio menteri yang bersangkutan. Ada yang berkaitan dengan portofolio itu pertama. Yang kedua, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sikap, pernyataan, dan publikasi mengenai menteri yang bersangkutan. Gitu. Kalau contoh yang pertama yang kan jelas. Yang berkaitan dengan portofolio? Contohnya kan jelas. Misalnya, apa program yang berhasil? Pendidikan, kesehatan, kartu sehat, kartu pintar. Kartu sehat, kartu pintar yang adalah betul-betul kartu trufnya Jokowi. Betul, dan memang akhirnya menterinya juga ikut populer gitu ya. Tapi ada juga yang istilahnya menteri baru, relatif belum banyak kebijakannya, tapi sikapnya, pernyataannya mungkin menggelegar di ranah publik, seperti Riza Ramli. Apalagi pakai judulnya itu menarik, Raja Wali ngepret gitu. Gitu. Jadi itu rupanya mendapatkan resonansi juga di publik, karena itu dia dianggap sebagai salah satu menteri yang memuaskan. Kebalikan dengan misalnya Pak Darmin Nasution. Ya. Karena kondisi ekonomi lagi begini, begitu ditanya sama responden kepada masyarakat, apakah Anda puas atau tidak puas terhadap Menko Perekonomian?
Dari kepala masyarakat, ekonomi lagi jelek, nggak puas, kira-kira begitu. Jangan-jangan begitu lihat di TV, aduh ini yang bikin susah. Ini yang bikin susah. Menteri Perdagangan, Pak Tom Lembong, wah sembako mahal ini, kira-kira begitu. Jadi, nah idealnya memang menteri itu kerja baik, dan juga publikasinya juga harus baik. Kerja baik, publikasi harus baik. Contohnya Pak Lukman Hakim. Lukman Hakim, Saifuddin, Menteri Agama. Ya. Saya kira orang semua bisa menilai bahwa beliau bekerja sungguh-sungguh, berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, ya, termasuk untuk program-program juga yang bersikap baik, melibatkan banyak orang, yaitu haji. Kebetulan juga, ya, urusan agama ini, apalagi urusan haji, publikasinya juga luas gitu loh. Beliau menata pemukiman para jemaah haji, supaya jangan terlalu mahal, supaya harganya fair, pelayanannya baik. Itu perbuatan baik. Dapat publikasi baik juga. Ini menarik karena kalau dari segi publikasi kan tadi Anda sebut portofolio. Portofolio itu ada pada Nila Muluk sama pada Anies Baswedan. Karena kalau dari segi publikasi itu tidak sebesar yang lain-lain. Benar. Tapi ini program yang masif. Oh iya, program yang masif. Pendidikan masif sekali, kesehatan masif sekali. Nah, kenapa kesehatan itu menonjol sekali? Kalau kita lihat memang ini yang relatif menonjol kebaruannya dari Pak Jokowi. Memang program asuransi kesehatan itu sudah ada zaman presiden pemerintahan sebelumnya. Tapi yang membuat itu masif sekali, ya, artinya lebih mencakup banyak kalangan, itu memang Pak Jokowi. Sehingga kemudian saya bilang, ini kalau di Amerika ada yang namanya Obama dengan program kesehatan, asuransi kesehatannya, dan disebut sebagai Obamacare. Obamacare, ya. Jadi di Indonesia itu barangkali Jokowi Care. Jadi mungkin gampangnya begini. Memang kita lapar, memang kita susah dengan perut kita, tapi pendidikan kan sudah bisa dihandle, kesehatan sudah bisa dihandle. Jadi tingkat kesulitan itu sebetulnya pikirkan yang satu saja. Karena tapi saya mau mengingatkan juga kepada pemerintahan, kita ingatkan juga kepada pemerintahan, Bang Don. Kalau kesehatan sudah, pendidikan sudah, sekarang memang PR-nya perut. Betul. Atau bisa kita bahasakan begini. Sebetulnya kalau diruntut-runtut, yang harus ditekal dulu urusan perut. Urusan perut. Ya, orang nggak sekolah, dia mungkin bodoh, tapi nggak mati. Mohon maaf, ini agak kasar sedikit ini. Kan DBS poin kan. Nah, kalau orang sakit, ya mungkin agak lemas-lemas dulu, agak lama, tapi nggak langsung mati. Tapi kalau orang nggak makan 3 hari liwat dia. Mas Kodari, kita sambung lagi. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali.